telah memutuskan daripada lehernya teman tersebut atau laki-laki tersebut. Dia kata kalau kamu puji dia berarti kamu telah putuskan lehernya. Maknanya apa? Maknanya kamu telah menjatuhkan dia kepada jurang dosa. Sebab orang tersebut tidak mampu untuk memegang pujian tersebut sehingga dia takabur, lupa diri, masuklah dia kepada jurang dosa. Qultu, aku kata Imam Nawawi mengatakan qauluhu yutrihi bidammil ya, dengan mendomahkan ya. Wa iskanit ta'il al-muhmalah, dan disukukan ta, ya, disukunkan ta yang tidak bertitik. Tengok ini kitab Nawawi, kitab ulama selalu dia mendobitkan supaya jangan salah. Sebab kadang-kadang sekarang banyak kitab-kitab yang jatuh. Apalagi orang tu malas nak mentaipnya, nak mentitikkannya, kadang-kadang huruf ta buat dha. Jadi kalau sekiranya kita nampak seperti ini, dia kata wa iskanat ta'i al-muhmalah, disukunkan ta yang dia tak bertitik. Bila terdapat titik nanti mana tahu? Pentingkah titik enggak pentingnya titik? Penting enggak? Penting. Kita ceritakan seperti dahulu ceritanya seorang yang dianya sakit. Dia cari hadis Rasulullah SAW menampakkan. Hadis Rasulullah itu dalam kitabnya. Dia kata habbatun sauda, dia buatnya situ bertitik dua jadinya. Kerana kitabnya lama. Dia hayyatun sauda dawa'un likulidda. Ular hitam tu obat dari segala penyakit. Dia cari ular hitam, dipotongnya, dia makan. Alhamdulillah ta'ala. Hilang semua penyakit. Bukan penyakit dia hilang, dia pun ikut juga hilang. Betul lah hilangkan penyakit. Sebab dalam tubuh daripada binatang sebut atau ular tersebut ada apa? Bisa, ada racun. Dah? Jadi salah apa? Salah titik. Titik sekali dua. Mestinya habbatun sauda. Jadi bertitik satu lagi ya, hayyatun sauda. Yang penting. Sekarang banyak ya pencetakan buku yang tidak amanah. Yang tidak amanah. Banyak kitab dibuatnya tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan baik dalam tulisannya atau barisnya atau titiknya. Ya. Contoh macam semalam kita baca Sahih Muslim. Cetakan daripada Alfa dan sebagainya, ada beberapa cetakan daripada mulai bab kebesaran atau fadilah Madinatul Munawwarah sampai kepada akhir bab tu, sampai kepada awal pada kitabun nikah tak ada hilang. Kenapa mereka berani buat begitu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Maka Allah menjaga Al-Quran, juga Allah menjaga hadis Rasulullah SAW. Sebab itulah para ulama hadis semuanya mentaufikkan kalimat-kalimat hadis, mentakhriz hadis, mentashih hadis. Mana yang dhaif, mana yang maudhu'. Yang maudhu' mereka campak, yang dhaif mereka katakan ini dhaif. Untuk apa? Untuk menjaga hadis Rasulullah, kerana hadis Rasulullah itu adalah bahagian untuk menerangkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah? Al-Quran dianya itu al-bayan. Tapi al-hadis Rasulullah SAW mungkin kadang-kadang jadi al-mubin yang menerangkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita nak laksanakan solat? Bagaimana kita nak melaksanakan zakat? Kalau tidak ada Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang menerangkan Al-Quranul Karim. Sebab itulah sangat pelik sekali orang yang mengatakan Al-Quran saja cukup, hadis tak perlu. Jadi ini perlu sekali kita lihat orang-orang yang tidak amanah dalam mentobat kitab. Ya. Ini diusahakan ada sistem panitia penyelenggaraan untuk mentashih hadis-hadis Rasulullah atau untuk menjaga segala daripada penerbit-penerbit kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu juga kita lihat zaman sekarang ini sampai mana saja di makhtutah, mana saja di maktabah, mana saja kita lihat kitab musnad Baqiyatul Makhlad itu tidak ada. Baqiyatul Makhlad, kitab hadis yang sangat besar, tidak ada di dunia ini yang paling besar kitab hadis kecuali itu. Bahkan kalah besarnya dengan Musnad Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad itu daripada gurunya. Kitabnya Imam Baqiyah ini lebih besar dibandingkan Musnad Imam Ahmad. Paling besar Musnad. Kitab itu tidak ada. Baik secara makhtutah atau matbu'. Kalau dah makhtutah tidak ada, apa lagi matbu'. Di mana-mana makhtutah, di mana-mana maktabah tak jumpakan. Sudah? Sebab itulah kadang-kadang seorang muhadis mengatakan akhrajahu fulan bin fulan,
Tapi zaman sekarang dia kata, aku tak pernah jumpa pun kitab itu di mana. Kemungkinan besar hadis yang dia jumpakan itu tidak ada dalam itu. Kenapa? Karena nushahnya sudah hilang. Paham? Sebab itulah ulama-ulama dahulu, kita merujuk lagi kata-kata ulama dahulu. Ya, enggak sembarangan jadi muhaddits al-hafiz pada zaman sekarang ini. Sebab banyaknya kitab-kitab yang hilang. Disebabkan apa? Sebabkan mungkin adanya tangan-tangan jahil yang bermain. Adanya tangan-tangan jahil yang bermain, seperti kitab yang saya sebutkan tadi itu, kitab Sahih Muslim. Ini kitab Sahih Muslim, kitab yang kedua setelah Sahih Bukhari. Tidak ada satupun yang membuatkan atau menyalahkan perbuatan tersebut. Sudah. Kitab Fadailul Madinatul Munawwarah sampai kepada habis, sampai kepada kitab nikah hilang, tidak ada. Itu benda yang mengherankan sekali. Hati-hati itu, harga kitabnya memang murah, 30 gene, 40 gene. Tapi kitabnya car. Kitabnya apa? Car. Tobak apa? Saya lupa, Al-Fatah apa, pokoknya yang tobaknya itu Kubila. Tobak Mesir lah dia pentingnya. Tobak Mesir yang ada Sahih Bukhari. Tahu car? Bisa tahu car tak? Tak tahu. Apa itu car artinya? Cerai. Apa itu cerai? Buku merah. Encik, aku sama encik. Jadi perlu untuk mengetahui huruf-huruf itu begitu ya. Kalau saya dahulu mengajar kami begitu selalu tuh, kalau buatkan nama orang dia kata bidommi kada, muhmalah, mu'jamah. Kalau sekarang enggak perlu lagi amal apa dia kata mu'jamah, apa kata muhmalah. Lu tanyalah sama orang-orang master pun doktor, coba tanya, apa makna muhmalah, apa makna mu'jamah, tak tahu mereka. Tak pernah saya tanya itu. Yang umpamanya dia tanya, wa iskanu ta'il al-muhmalah, apa muhmalah ni? Tak tahu. Al-mu'jamah, apa mu'jamah? Mu'jam lughah. Kata mu'jam lughah. Nah, mu'jamah maksudnya bertitik. Muhmalah artinya apa? Tak bertitik. Sudah. Wa kasrir ra'i, dan dikasrahkan ra. Ya. Dikasrahkan ra-nya. Wa ba'daha ya'un mutsanna. Dan setelahnya itu huruf ya mutsanna. 2 titiknya. Itu dia. Dua titiknya. Saya kata 2 titiknya, tak ada ya atau titik 3. Tahtahu di bawahnya. Asalnya tahtaha atau asalnya tahtahu. Ini buatnya tahtu. Kenapa tak tahtu? Karena mudhof ilaihnya dibuang, dibuatkan tahtu. Nah, begitu asalnya. Wajib seperti qab itu mudhof ilaih. Wajib. Wajib apa? Bukan wajib ini. Bukan wajib syar'i. Wajib dalam lughah. Kalau kamu buatkan bacaan yang punya tahti ke, haram tapi enggak berdosa. Itu dia. Tahtu kena mudhof ilaihnya dibuang, maka didomahkan. Domahnya itu tandanya mudhof ilaih dibuang. Tapi kalau anda gunakan mudhof ilaihnya, maka enggak boleh buatkan tahtuhu, tak boleh. Jadi mesti tahtahu. Seperti qablu, qabla, qablahu. Tapi kalau dibuang mudhof ilaihnya qablu. Paham? Yang mengajarkan bahasa budak-budak tip yang enggak tahu bahasa Arab, tapi budak Azhar pun tak tahu tu. Benda masih paling sedikit ni, paling rendah itu masalah nahwu. Wal itra, apa makna itra? Al mubalaghatu fil madhi wal mujawazatul had. Itu dia ta'rifnya, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji orang. Berlebihan maksudnya apa? Yaitu berlebihan daripada batas pujian dia. Masuk kepada masalah apa? Dusta. Enggak ada orang tu seperti itu. Memang betul-betul kamu handsome sangat. Dia kata Masya Allah hidungnya mancung apa. Ternyata orang itu kan handsome, memang hitam gila. Hidungnya pun masuk ke dalam. Tengok giginya semuanya gigi kuning. Ini bukan pujian namanya. Nah, ini namanya kinayah, penghinaan. Kalau dia memang terasa memang betul dia kata memang dia handsome, memang orang itu tak tahu malu dan tak tahu diri. Itu dia. Waqilah wal madhu, dikata dia itu adalah madah. Warawaina fi sahihaihima an Abi Bakrah. Ini ada para ulama buatkan musnad Abi Bakrah. Saya dapat syekh saya di Makkah Al-Mukarramah dikasih kitab sama saya, musnad Abi Bakrah. Syekh saya dikumpulkan semua musnad yang ada daripada riwayat seorang sahabat namanya Abi Bakrah. Itu. Tapi kitab itu dijual di Makkah. Kayak di sini. Ada 3 kitab dikasih sama syekh saya, dia kumpulkan semua musnad. Musnad Abi Bakar,
Musnad Abi Bakrah dan selainnya. Musnad Ibnu Hujrin. Nah, itu tiga-tiga itu musnad dia kumpul semuanya. Jadi mudah kita buat. Kumpul daripada seluruh kitab-kitab hadis, baik dia jami', baik dia sahih, baik dia mustadrak, baik dia sunan dan sebagainya, dikumpulkan di satu kitab jadi musnad. Satu kitab musnad. Nah, ini makanya memang perlu sekali kita banyak al-ilmu bi kasratir rihlah. Pada zaman-zaman dahulunya telah dia mengambil ulama-ulama lain, dia ambil pergi rihlah kepada ulama lain. Supaya kita dapat banyak kitab-kitab, banyak dapat ijazah, banyak kita dapat ilmu daripada mereka. Kalau kita duduk dekat Malaysia saja umpamanya, syekh itu aja kita dengarkan, syekh itu aja kita dengarkan. Cuba pergi dulu ke luar negeri, dapatkan masyayikh yang lainnya. Tapi enggak semua orang punya kesempatan dan punya uang seperti itu kan. Sebab itulah kalau kamu sampai ke Mesir nih, jangan campak waktumu dengan yang lain-lain. Keberkatan ilmu tuh kebanyakannya di mana? Di luar daripada pengajian kuliah. Kebanyakannya. Sebab apa? Sebabnya adab ilmu digunakan dan diamalkan di luar kuliah. Kalau di kuliah kita tengok, kalau kau masuk kuliah, yang ribut lah, orang Mesir itu tak menghormati guru lah, yang naik bangku lah, berceritalah mereka. Seperti apa? Himar. Satu ketika ada kawan saya dulu tahun 2002 tanya sama saya, di Indonesia ada nggak himar? Dia kata, bawa kawan ini memang teruk sangat nih, ribu aja kerja dia. Dia kata sama saya di Malaysia, di Indonesia ada nggak himar? Saya kata tidak ada himar di Indonesia, tapi mungkin aja boleh saya bawa kamu ke sana. Orang ini nggak tahu dengan balako. Karena dah himar dia nggak tahu dengan balako. Jadi kawannya paham, dia kata, kamu yang katakan dia himar, dia nggak paham juga. Belakang baru pikir-pikirnya, oh dia kata aku himar, kurang ajar kau. Oh kalau begitu, sekarang kau paham berarti kau bukan himar, dia kata. Kalau kamu paham, kamu bukan himar. Kalau nggak himar, kalau sekiranya kamu nggak paham berarti memang himar. Dia ribut, naik bangku, kejar-kejaran, dikasih tahu jangan seperti itu. Al-Quran, kitab mereka duduki. Nah, tidak ada berkat seperti itu. Sebab itulah mereka susah sekali. Dalam cari ilmu pun susah, cari kerja pun susah. وروينا في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya seorang laki-laki disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'athna alaihi rajulun khairan. Maka mujilah seorang laki-laki kepada orang tersebut dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihat, celakalah kamu, qata'ta 'unaqa sahibika, kamu telah memutuskan leher temanmu. Jangan kamu puji, sedangkan menghina juga tak boleh. Menghina tak boleh, puji juga nggak boleh. Memuji ini di sini apabila memang akan mengakibatkan fitnah kepada teman tersebut. Menghinanya juga nggak boleh. Biasa saja kita. Sebab itu dikatakan jangan kamu terlampau memuji orang, mungkin saja orang tersebut jadi musuh kamu. Dan jangan kamu benci orang dan menghina dia, mungkin saja itu dia teman kamu. Berapa banyak yang dulunya itu dia musuhnya? Berapa banyak yang dia itu dulu musuhnya? Menjadi teman dia. Berapa banyak yang itu dia itu adalah sebagai musuh dia, teman dia, jadi apanya? Musuh dia. Contoh, ada gambar Yusuf Qaradawi dengan Qaddafi, dengan akrabnya duduk bersama dia. Nah, belakangan sekarang bagaimana? Yusuf Qaradawi bukan hanya katakan buatkan Taurat Republik, bahkan dia kata itu Yusuf Qaradawi itu adalah apa? Halal hukumnya dibunuh. Darahnya halal dibunuh, mesti dibunuh. Kata Yusuf Qaradawi. Nah, inilah manusia di permukaan Allah. Allah yang menjadikan perubahan semuanya. Allah yang menjadikan perubahan dari kasih sayang kepada benci, dari benci kepada sayang. Nah, itu makanya kalau kamu tahu teman kamu muji kamu, hati-hati dengan dia. Jangan gara-gara dia puji kamu maka kamu langsung percaya dan yakin dengan dia 100%. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsabu kadza wa kadza. Jikalau sekiranya seorang kamu ingin juga memuji, tak ada satu benda yang mustahil katanya. Falyaqul, dia katakan aku kira dia itu seperti ini. Tengok kalimat ahsibu. Ini pujian ni dah. Ini hanya setakat pujian, apalagi kamu katakan orang itu syahid. Berarti kamu dah putuskan dia syahid. Tak boleh. Sebab itulah dalam Sahih Bukhari sebutkan tentang itu haram hukumnya kita katakan orang itu syahid.
Kenapa? Karena kita tidak tahu masalah gaib. Syahid itu siapa syahid? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui syahid. Nabi tahu, iya, tapi itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu ini syahid. Nah, jangan sembarang kata orang itu syahid, itu masalah gaib. Sedangkan kita muji orang pun tak boleh kata gitu, mesti kita kata ahsibu atau ahsabu. Aku kira dia seperti ini. Kalau kita kata ini syahid, kita boleh mengatakan syahid dengan ahsabu syahidan. Boleh seperti itu. Tapi kalau kata huwa syahid, tak boleh. Kenapa kita putuskan hukum itu dari syahid? Paham? Sebab siapa yang mengatur dia itu syahid atau nggak syahid? Hanya Allah. Tapi kenapa kamu putuskan? Sebab itu dikatakan ahsabu syahidan. Aku kira dia itu syahid. Contoh seperti Asa Al-Banna, ahsabu syahidan, saya kira dia syahid. Tapi kalau kita kata syahid, langsung memutuskan dia syahid, tidak boleh. Sebab yang mengetahui syahid itu Allah SWT. Kecuali kalau sekiranya seseorang yang telah dikatakan Rasulullah itu syahid. Contoh Abu Bakar, Umar, Uthman, itu kata Rasulullah SAW, seperti Umar dan Uthman katanya syahidani. Katanya nanti hadis yang akan datang, itu dikatakan syahid. Maknanya apa? Sudah Rasulullah tahu. Setiap yang Rasulullah tahu dan kasih tahu kepada umatnya, kalau kita ingkarkan, sama kita mengingkarkan hadis Rasulullah SAW, kalau sekali hadisnya mutawatir, boleh mengakibatkan kafir. Mudah? Jadi tidak boleh kita ingkarkan apa yang kata Rasulullah SAW. Orang ini syahid. Contohnya Hamzah, Sayyidus Syuhada. Rasulullah kata Sayyidus Syuhada. Yang meriwayatkannya dengan riwayat mutawatir, maka kita tidak boleh nafikan. Tapi kalau umat Islam yang lainnya yang tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, bolehkah kita katakan syahid dengan secara putus? Tidak boleh. Kita katakan ahsabu syahidan. Aku kira dia syahid. Aku kira ahsabu aliman, ahsabu salihan. Hakada. Seperti itulah dia. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan janganlah dia memperbaiki jiwa seseorang, ya. Akan memperbaiki jiwa seseorang, maksudnya mengatakan itu bagus. Jangan dia kata kepada orang tersebut jiwa itu orang itu baik dan sebagainya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti tidak seperti itu. Hada rajul saleh. Padahal ya, kalau dia sendirian dia paling toleh. Kamu tahu? Ada masya Allah rajul saleh. Saleh. Ya kan namanya si saleh. Mana? Kalau namanya hadar rajul saleh, memang betul-betul saleh, bukan musta, bukan pujian, ini namanya saleh. Tapi kalau kata hadar rajul saleh, pujian, ternyata orang tersebut memang kalau sendiriannya orang paling toleh, paling jahat. Kan enggak benar jadinya. Nah, siapa yang tahu dengan keadaan tersebut? Sebab itulah dikatakan ahsabu, saya kira. Wa amma hadisul ibaha fa katsiratun la tanhasir. Adapun hadis yang memperbolehkan untuk memuji banyak sekali, tidak terhitungkan. Walakin nusyiru ila atrafin minha, akan tapi kami akan isyaratkan kepada ujung-ujung hadisnya saja. Jadi Imam Nawawi ini dia sebutkan di sini hadis-hadis pujian, tapi dia sebutkan bahagian-bahagiannya saja. Tak dia sebutkan keseluruhan hadis. Siapa yang ingin pergi atau melihat ujung-ujungnya kesempurnaan hadis tersebut, maka lihatlah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim dan sebagainya. Contohnya paminha, sebagian daripada hadis yang memperbolehkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih di Abi Bakr radhiyallahu anhu. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih, pada Sahih Bukhari ya. Kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Apakah menurutmu atau sangkamu terhadap dua orang yang Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya, atau Allah beserta mereka berdua? Tengok di sini perkataan Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mereka berada di mana? Mereka di Gua Hira pula. Itu Gua Hira itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Gua sudah sampai ke gua tuh. Sur bita. Ya, bita musallatah katanya. Bitai musallatah, 3 titik. Nah, gua tur nih
Ketika Rasulullah SAW beserta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mau berhijrah masuk ke dalam situ. Abu Bakar sangat takut, bukan takut dengan dirinya tapi takut dengan Rasulullah SAW kalau dianya itu akan dizalimi dan disakiti orang kafir. Kalau kita dikejar, tentu kita akan takut dengan diri kita sendiri, kan begitu. Tapi Rasulullah SAW memiliki sahabat yang dianya lebih mementingkan ya Rasulullah daripada dirinya sendiri. Kata diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua, siapa mereka berdua? Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita betapa besarnya pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dah, sebab itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana menurut sangkaanmu? Ini hanya sebagai apa? Pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kedua mereka itu diselimuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselimuti keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ya Rasulullah SAW kata la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu apa? Rasulullah SAW tak takut, Rasulullah enggak takut, Rasulullah tidak bersedih. Sebab sifatnya orang mukmin la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Tapi Abu Bakar takut bukan pada dirinya, takut kepada Rasulullah kalau sekiranya orang kafir akan menyakiti dia. Andai kata orang kafir mengetahui tempat kedudukan mereka, maka orang kafir akan membunuh Rasulullah SAW atau menyakiti Rasulullah SAW. Dan itu yang ditakuti Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan, bukan mengatakan ya Abu Bakar kamu takut kenapa? Rasulullah SAW takut, tahu dia Abu Bakar ini bukan takut tentang diri dia. Ingat juga untuk mengetahui makam Rasulullah tahu Abu Bakar takut bukan takut kerana dirinya akan dibunuh, tak. Rasulullah ingin memperingatkan kepada Abu Bakar bahwasanya kalau kamu takut ya Abu Bakar dengan diriku supaya aku nanti mungkin dibunuh orang kafir, jangan takut, jangan gentar. Allah selalu menjaga aku Abu Bakar. Allah menjagaku. Sudah. Itulah salah satu daripada ya sifat-sifat seorang sahabat kepada teman dia. Mesti lebih mementingi teman dia daripada dirinya sendiri. Dan ini tercermin daripada sifat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mementingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cerita diceritakan bahwasanya ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang di situ. Tiap lubang-lubang itu ditutup oleh Abu Bakar, ditakutkan nanti ada berbagai macam binatang yang keluar dari lubang tersebut akan menyakiti Rasulullah. Ada satu lubang yang tidak tertutupi, maka Abu Bakar tutupi dengan apanya? Dengan kakinya. Dalam satu riwayat lagi menceritakan bahwasanya dalam lubang tersebut keluarlah ular yang dia bukan ingin menyakiti, tapi dia kata ingin melihat kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia patok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah SAW bangun, kenapa? Dengan keluar keringatnya Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Nah, maka Rasulullah bangun, dia tanya, kemudian ketahuanlah memang Abu Bakar kena patok, tapi dia tak mau bergerak. Kenapa tak mau bergerak? Ditakutkan Rasulullah terbangun. Maka Rasulullah terbangun dan Rasulullah SAW membacakan daripada kakinya tersebut sehingga sembuh. Ini salah satu pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana besarnya pengorbanan para sahabat dengan Rasulullah. Pantas, wajar ya kalau para sahabat-sahabat semuanya itu di depan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah dihina, Rasulullah dicerca, Rasulullah dibuat macam-macam, kamu masih enak lagi makan. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Rasulullah dihina, Rasulullah dibuat berbagai macam karikatur yang baik-baik dan jahat ya. Yang tak baik dan pelik sangat. Kamu masih senang-senang santai lagi makan. Kamu senang-senang lagi mikirkan yang lain-lain. Sudah? Tanda kita tidak memiliki cinta yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Wa fil hadits akhar lastum minhum. Lasta minhum ay lasta minal ladina yusbiluna uzurahum. Kata Rasulullah SAW, kamu ya Abu Bakar bukan tergolong daripada mereka. Maksudnya, kamu bukan tergolong daripada orang-orang yang menurunkan kainnya disebabkan oleh takabur. Tengok, ini dalil bagi orang ahli sunnah wal jemaah. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dianya menyeretkan kainnya atau menyeretkan pakaian dia sehingga tertutup mata kakinya itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak melihat Allah SWT dan orang-orang yang tidak bercakap dengan Allah SWT, mendapatkan azab yang pedih di neraka nanti. Orang yang menutup mata kakinya sehingga celananya atau sehingga kainnya itu menyeret
bumi. Jadi kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, saya memiliki jubah yang kalau sekiranya saya enggak betul-betul menjaganya, maka dia akan tertutup mata kaki saya. Atau mata kaki itu buku lali. Bahasa Inggrisnya buku lali. Nah, bahasa Melayunya mata kaki. Bahasa Melayu buat mata kaki, bahasa Inggrisnya buku lali. Nah, mudah. Jadi kata Rasulullah, kata Abu Bakar radhiyallahu, saya seperti itu ya Rasulullah. Kalau jalan saya kalau nggak betul-betul menjaganya maka akan tertutup. Apa kata Rasulullah SAW? Antara staminhum, kamu bukan golongan seperti mereka ya Abu Bakar. Kenapa? Kamu bukan golongan bagian orang yang khuyala. Maknanya di sini para ulama mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila rajulin yaduru thawbuhu yaduru thawbahu khuyala. Allah SWT tak melihat seseorang di hari kiamat nanti yang dianya itu menyeretkan pakaiannya disebabkan takabur. Jadi ilat yang ada pada orang yang menutupkan mata kaki masuk neraka itu disebabkan takabur. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kamu bakal bukan orang yang takabur. Di sini ulama-ulama mengatakan, andai kata ilatnya takabur, ya, dan Abu Bakar orang yang jauh daripada perbuatan orang takabur, padahal mata kakinya tertutup dengan pakaiannya, sudah menunjukkan kepada kita ilat itu memang takabur. Jadi orang yang memakai pakaian yang bukan dia takabur, yang zaman sekarang mungkin kita tengoklah banyak orang yang pakai tutup mata kaki memang bukan sampai menyeret ya, menyeret itu sudah lebih-lebih lagi. Orang yang tutup mata kakinya bukan disebabkan oleh takabur dan sebagainya, itu bukan satu benda yang haram. Disebabkan apa? Bukan disebabkan oleh khuyala. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua hadis, satu yang mengatakan tanpa ada khuyala, satu lagi mengatakan kalimat adanya khuyala. Masih dikumpulkan kedua hadis ini yang mengakibatkan maknanya adalah ilat haramnya tersebut kalau dia itu menutupkan mata kaki dengan akibat takabur. Kalau tak mungkin Rasulullah katakan kepada Abu Bakar saja begitu. Sudah, jadi umum kita ketahui setiap hukum Islam itu semuanya yasmilu kulla atraf al-muslimin. Setiap hukum Islam itu mengenai seluruh umat Islam tanpa kecuali. Kenapa hukum kepada Abu Bakar boleh, tapi yang lainnya nggak boleh kalau dia tak sombong? Paham? Ini juga ya pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah langsung mengatakan Abu Bakar, seorang mengatakan Abu Bakar ini memang orang yang tak takabur, orang yang sangat betul-betul tawaduk kepada dirinya, kepada Allah SWT, kepada umat. Wa fil hadisil akhar, ya Abu Bakr la tabki. Wahai Abu Bakar, jangan kamu menangis. Inna amanna an-nasi alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Sesungguhnya orang yang paling bercita-cita kepada saya untuk selalu menjadikan teman saya dan harta dia adalah Abu Bakar. Wa kuntu muttakhidan min ummati khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, jika sekiranya aku menjadikan daripada umatku sebagai khalil, kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan mengambilkan Abu Bakar itu sebagai kekasih. Nah, sebab itulah para ulama mengatakan Abu Bakar ini adalah seabdal daripada sahabat setelah Rasulullah SAW. Seabdal sahabat. Nah, setelah Rasulullah SAW orang yang paling abdal adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, wa fil haditsil akhar arju an takuna minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, arju an takuna minhum. Aku, kalimat arju di sini asalnya kan ditamanni, ya, berharap. Nah, mudah-mudahan kamu adalah golongan daripada mereka. Tapi jikalau Rasulullah mengatakan arju, itu bukan arju ditamanni, ditahqiq. Mana ditahqiq? Memang akan terjadi seperti itu. Arju an takuna minhum, kata Rasulullah kepada Abu Bakar ketika Rasulullah mengatakan orang yang sholat maka dia akan dipanggil untuk masuk kepada pintu sholat. Orang yang berzakat maka